saya Dinda Zahra, saya berperan sebagai konselor yang akan mengentaskan permasalahan konseling. Nama saya Farhan Setiawan. Di sini saya berperan sebagai seorang konseli yang mempunyai masalah adaptasi terhadap teman baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan masuk, silahkan duduk. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi. Ibu senang sekali bertemu kamu hari ini. Supaya lebih akrab, kita berkenalan dulu ya. Nama Ibu Dinda Zahra, kamu bisa memanggil Ibu Dinda. Kamu sendiri? Nama saya Farhan Setiawan. Iya, baik Farhan. Apakah kamu pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum, Bu. Oke, kalau begitu akan Ibu jelaskan ya. Konseling itu di mana terjadi tatap muka antara konselor dan klien, di mana konselornya itu Ibu dan kamu sebagai klien, yang di sini kita akan membahas atau kamu akan menceritakan segala permasalahan kamu ke Ibu yang sedang kamu rasakan hari ini, agar dapat kita cari pemecahan masalahnya bersama-sama. Lalu kamu juga tidak ada cerita yang kamu tutup-tutupi. Seperti itu, bagaimana? Apakah nanti yang kita bicarakan semuanya akan dirahasiakan? Iya, tentu saja semua yang kamu ceritakan akan Ibu jaga kerahasiaannya, karena Ibu sendiri menganut asas kerahasiaan, di mana Ibu tidak boleh menyebarkan rahasia atau data yang kamu sebarkan kepada Ibu tanpa seizin dari klien Ibu. Oke, baik, Bu, sudah paham. Oke, kalau begitu gimana kalau kita mulai sesi konselingnya? Oke, baik, Bu. Baiklah, apa yang dapat kamu sampaikan kepada Ibu hari ini sehingga dapat kita bicarakan bersama? Saya saat ini sedang dalam situasi kebingungan, Bu. Kenapa kamu merasa bingung? Gimana ya, Bu? Iya, gak apa-apa, kamu bisa menceritakannya pelan-pelan, gak apa-apa kok. Iya, saya jadi agak merasa kurang nyaman, Bu, terhadap teman kuliah saya. Kenapa kamu merasa tidak nyaman dengan teman kuliah kamu? Iya, jadi begini, Bu. Saya merasa kurang nyaman terhadap teman kuliah saya. Saya lebih nyaman terhadap teman saya sebelumnya pada saat SMA. Jadi sepertinya saya belum beradaptasi deh, Bu. Oh iya, jadi kamu merasa tidak nyaman ya? Lalu kenapa kamu merasa tidak sesuai dengan kelas kamu yang sekarang? Entahlah, Bu, saya agak bingung dan sedih gitu, Bu. Ibu paham kok, kamu merasa tidak nyaman kan dengan teman sekelas kamu yang sekarang? Iya, benar, Bu. Iya, kalau begitu kamu bisa menceritakan perasaan kamu kepada Ibu. Kenapa kamu merasa tidak nyaman dengan teman kamu yang sekarang, agar bisa bersama-sama kita cari. Saya lebih senang terhadap teman-teman saya sebelumnya, Bu, yang pada saat SMA. Karena dia bisa lebih memahami saya dibanding dengan teman kuliah ini, dia tidak bisa memahami saya. Oh, jadi kenapa kamu merasa teman kuliah kamu yang sekarang itu tidak bisa memahami kamu? Iya, Bu, kadang kalau saya lagi mengerjakan tugas, saya sering diganggu, Bu, sering diajak nongkrong gitu, Bu. Jadi saya sulit fokus belajar lagi, Bu. Oh, saya paham, kamu pasti merasa kesal ya melihat teman-teman kamu bersikap seperti itu kepada kamu. Lalu apa yang kamu lakukan saat teman-teman kamu melakukan atau mengganggu kamu saat itu? Saya sebenarnya sudah bilang ke teman-teman saya, Bu, bahwa jangan ganggu saya, jangan ajak nongkrong saya gitu, Bu. Iya, bagus sekali cara kamu menghadapi teman kamu itu ya. Tidak pakai emosi dan tetap tenang. Iya, tapi hari-hari berikutnya tetap begitu, Bu, gitu. Jadi saya harus bagaimana, Bu? Apakah kamu sudah pernah membicarakan perasaan kamu kepada teman-teman kamu sebelumnya? Sudah, Bu, pada saat saya sedang nongkrong, saya berkumpul-kumpul waktu itu, saya sudah bilang bahwasannya jangan ganggu saya kalau saya sedang mengerjakan tugas gitu. Iya, oke. Berarti kamu juga sudah memberi alasan ya kenapa Iya. kamu tidak suka kamu diganggu saat kamu mengerjakan tugas. Lalu seperti apa respon mereka?
Dia setelah sih kamu berkata? sudah bisa lebih memahami ya Bu. Jadi dia sudah bilang mengerti. Iya, bagus sekali kamu sudah tahu masalah yang kamu alami dan kamu sudah tahu cara mengatasi permasalahannya. Iya benar Bu, tapi saya masih merasa kurang nyaman Bu terhadap teman yang kuliah saya dibanding teman SMA saya. Iya, ibu juga mengerti kamu sangat menyukai teman SMA kamu. Tapi seperti yang kamu tahu, pemilihan kelas di kampus kita ini sudah menjadi kebijakan dari kampus dan kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi untuk itu. Tapi untuk teman-teman kamu yang kamu baru memasuki lingkungan baru, kamu baru memiliki teman baru, pasti ada banyak perubahan dan pergantian dan adaptasi yang kamu hadapi. Sama seperti teman SMA kamu yang sebelumnya, kamu juga menghadapi masa adaptasi kan dengan mereka sampai kamu bisa senyaman ini dengan mereka, ya kan? Iya benar Bu. Mungkin saya kurang mengerti ya terhadap teman yang sekarang. Sama seperti halnya dulu teman-teman saya yang dulu. Mungkin saya di sini harus lebih mengerti teman saya yang sekarang kuliah ini. Iya, betul sekali Farhan, kamu sudah dapat memahami masalah yang sedang kamu hadapi saat ini ya. Saya mengerti Bu bahwa saya lebih nyaman, terlalu nyaman terhadap teman sebelum saya, makanya saya selalu membandingkan teman-teman saya sekarang. Saya sih berencana untuk lebih dekat terhadap teman sekarang ini Bu, teman kuliah. Semoga saya bisa beradaptasi ke depannya. Iya, betul sekali. Kamu harus bisa menerima teman kamu yang sekarang dan kamu juga seperti yang kamu katakan tadi, kamu harus bisa lebih mendekatkan diri lagi dengan teman kamu yang baru agar kalian bisa memahami satu sama lain. Saya yakin sekali kamu pasti bisa melakukan itu semua. Ya, baik Bu, mengerti. Tidak terasa ya kita sudah berbicara banyak. Bisakah kamu katakan bagaimana perasaan kamu setelah Iya, baiklah, tidak terasa ya kita sudah berbicara banyak. Lalu pada pertemuan kali ini adakah hal yang dapat kamu simpulkan dan bagaimana perasaan kamu setelah berdiskusi? Ya, perasaan saya sih sudah lebih nyaman ya Bu dan sudah mulai mereda. Dan saya juga sudah mengetahui masalah yang saya alami, saya tahu langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Intinya saya di sini berencana untuk beradaptasi dengan teman saya, teman kuliah saya, dan tidak menyendiri lagi. Iya, bagus sekali sikap yang akan kamu ambil itu. Saya yakin kamu pasti bisa menjalani rencana-rencana yang sudah kamu ucapkan tadi. Alhamdulillah Bu, saya sudah sangat lega terhadap permasalahan ini. Jadi saya sudah mengetahui permasalahan yang saya hadapi tadi. Alhamdulillah, kalau begitu apakah masih ada yang ingin kamu tanyakan? Sudah Bu, sudah cukup. Kalau sudah cukup, bagaimana kalau kita akhiri pertemuan kita hari ini? Kamu kalau ada masalah yang ingin kamu diskusikan bersama, jangan sungkan untuk datang lagi ke ibu ya. Baik Bu, terima kasih atas konselingnya. Iya. Saya pamit ya Bu. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Kamu udah pulang sekolahnya? Udah, Bu, baru pulang sekolah. Oke, tadi kan kita udah buat jadwal untuk sesi konseling hari ini ya melalui WhatsApp. Kamu Suci Oktavia dari kelas 12 IPS 1 ya? Iya, dari 12 IPS 1. Iya, Suci sebelumnya udah pernah ikut konseling? Nggak pernah, Bu. Sebelumnya nggak pernah sama sekali. Oke, kalau kamu belum pernah, Ibu akan jelasin sedikit ya. Konseling itu di mana terjadi hubungan tatap muka antara konselor
dan klien yang dimana konselornya itu ibu, kamu sebagai kliennya yang bertujuan agar dapat mengurangi dan mengatasi apa yang menjadi beban pikiran Suci saat ini. Nah, dalam konseling ini juga ibu sangat berharap eh, agar kamu dapat mengungkapkan dan menceritakan apa yang kamu alami saat ini, yang kamu rasakan, yang menjadi beban pikiran kamu tanpa ada rasa terpaksa dan tanpa ada yang disembunyikan. Itu ya. Lalu setelah konseling ini selesai juga, ibu berharap kamu mau atau dapat mengaplikasikan apa yang kamu peroleh dari konseling ini. Gimana? Ada pertanyaan? Ini Bu, apakah yang saya ceritakan itu akan dirahasiakan, Bu? Iya, tentu saja semua yang kamu ceritakan, yang kamu ungkapkan kepada ibu pasti akan ibu jaga kerahasiaannya karena ibu sendiri menganut asas kerahasiaan di mana mewajibkan ibu untuk merahasiakan segenap data maupun informasi keterangan klien ibu tanpa seizin dari klien ibu sendiri. Bagaimana? Oke, kalau begitu baik, Bu. Oke, kalau gitu bisa kita mulai ya sesi konselingnya. Bisa, Bu, bisa. Kalau gitu, apa yang mau kamu sampaikan hari ini kepada ibu sehingga nanti bisa kita bicarakan bersama? Begini, Bu, jadi saya tuh terjebak dalam situasi yang membingungkan gitu, Bu, bisa dibilang. Iya, kenapa kamu merasa berada di situasi yang membingungkan itu? Gimana ya saya merasakannya? Kamu bisa ceritain pelan-pelan aja, nggak apa-apa kok. Begini, Bu, jadi saya tuh agak kurang nyaman dengan teman-teman kelas saya. Kenapa kamu merasa nggak nyaman sama teman sekelas kamu? Saya berada di kelas yang kurang lebih, kan udah 4 bulan nih semenjak naik kelas 12. Dan seperti yang Ibu tahu, kalau di sekolah kita ini kan setiap naik kelas itu selalu ada pengacakan kelas yang dilakukan oleh sekolah kan. Dan saya tuh merasa kelas yang saya dapatkan saat ini tuh tidak sesuai dengan saya, Bu. Kenapa kamu merasa kelas kamu yang sekarang itu nggak sesuai sama kamu? Gimana ya, entah ya, Bu, saya ngerasa sangat bingung dan sedih sih sebenarnya. Enggak, Aku paham, kamu pasti merasa nggak nyaman sama teman-teman kamu yang sekarang ya. Gitu. iya benar, Bu, saya merasa nggak nyaman. Kalau gitu, kamu bisa ceritain perasaan kamu ke ibu. Kenapa kamu ngerasa nggak nyaman sama teman kamu, teman sekelas kamu yang sekarang, supaya nanti bisa kita bicarakan dan kita cari solusinya bareng-bareng. Sebenarnya gini sih, Bu, saya merasa udah sangat nyaman banget sama teman-teman kelas saya yang sebelumnya. Sebelum saya naik kelas 12 itu. Mereka tuh sangat menyenangkan dan bisa memahami diri saya. Tapi berbeda dengan teman-teman kelas saya yang sekarang, saya merasa mereka tuh kayak kurang memahami, bahkan tidak bisa memahami saya, Bu. Gitu. Kenapa kamu ngerasa teman sekelas kamu nggak bisa memahami kamu? Ya, Bu, karena mereka, yang pertama tuh mereka selalu mengganggu saya. Misalnya saat saya lagi ngerjain tugas nih, saat saya lagi sendiri, pengen sendiri, mereka selalu ganggu saya dan selalu mengajak saya untuk main atau bahkan minta antar saya pergi ke kantin, kayak gitu, Bu. Kamu pasti ngerasa kesel ya, diganggu terus sama teman kamu. Terus apa hal yang kamu lakukan saat kamu diganggu sama teman-teman kamu? Saya sih biasanya mereka, kalau saya lagi sibuk, saya bilang nggak mau, Bu, lalu mereka akan diam dan tidak mengganggu saya lagi sih. Bagus ya cara kamu menghadapi teman kamu itu, nggak pakai emosi dan tetap tenang. Iya, Bu. Jadi, tapi kejadian seperti itu tuh selalu hampir terjadi hampir tiap hari, Bu. Saya juga lama-lama kan kesel ya diganggu terus tiap hari. Kalau gitu apa kamu udah pernah bicara sama teman kamu terkait perasaan kamu saat diganggu sama teman-teman kamu? Udah, Bu. Jadi waktu itu kan lagi kumpul bareng-bareng gitu ya. Lalu tuh saya bilang kan, saya nggak suka kalau diganggu kayak gitu. Kayak lagi mengerjakan tugas. Dan saya bilang, kalian bisa minta antar ke yang lain juga. Atau enggak, saat
sedang mengerjakan tugas, kalau nggak diganggu saat mengerjakan tugas tuh saya jadi susah fokus gitu, Bu. Itu bagus kok alasan kamu, dan kamu juga bisa bersikap terbuka sama teman kamu. Kamu juga bisa memberi alasan kepada mereka kenapa kamu nggak suka diganggu saat kamu lagi ngerjain tugas. Bagus kok. Lalu saat kamu ngomong kayak gitu, respon teman-teman kamu gimana? Setelah saya bilang kayak gitu sih mereka mulai berkurang ya Bu mengganggu saya saat sedang mengerjakan tugas. Tapi kalau mau ngajak main atau minta antar gitu bertanya dulu lagi sibuk gak kayak gitu Bu. Udah bagus, kamu udah bisa paham masalah yang kamu alami, kamu juga udah tahu cara mengatasi permasalahannya, kamu juga bisa bersikap terbuka terhadap teman-teman kamu itu. Iya Bu, tapi tetap aja Bu, saya kayak merasa belum begitu nyaman gitu sama teman-teman kelas saya yang sekarang. Karena saya kayak lebih nyaman dan lebih suka sama teman kelas saya yang sebelumnya Bu. Iya, ibu paham. Kamu sangat suka sama teman kamu yang sebelumnya itu ya. Tapi kamu juga tahu kan, pergantian kelas tiap tahunnya sudah menjadi kebijakan sekolah kita. Kita juga sebagai warga sekolah nggak bisa melakukan apa-apa lagi untuk itu ya. Tapi dengan teman-teman kamu, teman sekelas kamu yang sekarang yang baru berjalan selama 4 bulan, tentu masih banyak ya perubahan dan pergantian yang harus kamu hadapi, dan kamu juga harus mencoba untuk beradaptasi dengan teman-teman kamu yang baru. Itu juga terjadi sama seperti teman sekelas kamu yang sebelumnya. Kamu juga mengalami masa adaptasi terlebih dahulu kan dengan mereka sampai kamu bisa senyaman ini dengan mereka. Iya sih Bu benar. Dulu juga saya nggak senyaman dengan teman-teman kelas saya yang sebelumnya. Saya mungkin harus bisa lebih menerima teman-teman saya yang sekarang ya Bu, dan bisa lebih memahami mereka juga. Ya, betul sekali. Kamu udah tahu memahami masalah yang kamu alami saat ini ya. Iya, saya mengerti Bu. Saya mungkin terlalu nyaman dengan teman saya yang sebelumnya, sehingga saya tuh membandingkan mereka dengan teman saya yang sekarang ya Bu. Jadi saya juga terlalu ingin dimengerti dengan mereka sampai lupa kalau saya juga harus mengerti teman-teman saya. Saya berencana untuk lebih dekat lagi dengan teman-teman saya dan tidak menjauhkan diri dari teman-teman saya dan berhenti membandingkan mereka dengan teman-teman saya yang sebelumnya, Bu. Betul sekali. Kamu harus bisa menerima teman kamu yang sekarang. Waktu 4 bulan itu masih terbilang sebentar. Masih banyak waktu yang bisa kamu lakukan dengan teman-teman kamu yang sekarang agar bisa saling memahami satu sama lain. Seperti yang kamu katakan tadi, kamu harus bisa mendekatkan diri lagi dengan teman kamu yang sekarang dan berhenti membandingkan teman kamu yang sebelumnya dengan teman yang kamu punya saat ini ya. Saya yakin kamu pasti bisa kok mengatasi permasalahan ini dengan cara yang sudah rencana-rencana yang sudah kamu buat tadi. Iya, Bu, saya mengerti, Bu. Oke, nggak kerasa ya kita udah bicara banyak nih. Kalau gitu, pada pertemuan kali ini, apa yang dapat kamu simpulkan dan gimana perasaan kamu setelah kita melakukan diskusi? Eh, saya sih merasa lebih lega dan lebih tenang ya Bu setelah melakukan konseling ini. Rasa rasa bingung yang saya alami itu mulai menurun dan juga langkah-langkah yang apa yang harus saya lakukan itu rasa tidak nyaman dengan teman kelas saya. Jadi saya harus menerima teman-teman saya dan berhenti membandingkan mereka dengan teman-teman saya yang sebelumnya. Saya juga berencana untuk lebih mendekatkan diri dengan teman-teman kelas saya yang sekarang dan tidak menyendiri lagi agar bisa teman-teman saya pahami kayak gitu. Ya, bagus sekali kamu udah paham sama yang kamu rasakan. Itu juga sebuah rencana yang bagus seperti yang kamu katakan tadi. Ibu yakin kamu pasti bisa melakukannya. Alhamdulillah saya merasa sangat lega Bu, permasalahan saya bisa teratasi gitu. Alhamdulillah kalau gitu, masih ada yang mau kamu sampaikan dan kamu tanyakan kepada ibu? Tidak Bu, cukup. Oke, kalau nggak ada, gimana kalau kita tutup aja ya pembicaraan kita kali ini? Dan kalau kamu mau em, ikut sesi konseling lagi sama ibu, kamu seperti sebelumnya tinggal chat ibu aja ya.
kamu juga jangan sungkan kalau kamu merasa ada yang ingin kamu bicarakan ke ibu, mau lewat Zoom meeting seperti ini atau melalui chat juga nggak apa-apa. Oke? Baik Bu, kalau begitu terima kasih ya Bu atas sesi konseling hari ini. Saya izin leave dari Zoom-nya ya Bu. Assalamualaikum.